Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Setiawan, NIM 22022176 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan mempresentasikan bisnis plan yang berjudul Curas Coklat. Latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Churros seringkali disebut dengan donat ala Spanyol, merupakan makanan ringan atau snack sejenis pastry yang digoreng terbuat dari adonan dasar churros. Churros sendiri merupakan adonan pastry ringan yang umum digunakan untuk membuat kue sus ala Indonesia. Ada dua macam tipe churros di Spanyol. Jenis yang pertama unnya tipis, terkadang dengan bentuk simpul, sedangkan yang lain berbentuk panjang dan tebal. Churros biasanya disantap saat sarapan pagi dengan dicelupkan pada minuman coklat panas yang kental. Sebagaimana adonan churros yang saya sebutkan di atas, maka adonan churros hanya terbuat dari mentega, air, tepung, terigu, dan telur. Adonan churros tidak mengandung bahan pengembang seperti baking powder atau baking soda, karena adonan yang basah akan membentuk uap air yang banyak dan mengelambungkan adonan kala digoreng dengan suhu yang tinggi. Justifikasi pemilihan objek usaha atau produk. Churros adalah makanan ringan yang sangat cocok dimakan saat luang dan santai. Bentuknya yang simpel, bisa dimakan di mana saja dan kapan saja, baik itu dengan keluarga saat bermain game ataupun sebagai cemilan saat belajar. Rasanya yang enak dan tidak termasuk ke dalam makanan berat dan cocok dimakan oleh mahasiswa. Selain dari rasanya yang enak, cara pembuatan yang mudah pun membuat mahasiswa bisa membuatnya. Harga bahan-bahan untuk pembuatan churros ini juga tergolong murah dan bisa didapatkan di toko-toko bahan kue, bahkan di minimarket. Karena bahan baku untuk pembuatannya tergolong murah dan mudah dicari, memungkinkannya sebagai ide usaha di mana mahasiswa bisa membeli bahan-bahan dari pembuatan churros ini di toko-toko terdekat. Tujuan usaha atau bisnis: 1. Memberikan pilihan untuk camilan mahasiswa di saat senggang maupun untuk menemani belajar. 2. Dapat memberikan inovasi seputar churros. 3. Melakukan promosi dan testimoni menarik di media sosial agar dapat menarik minat pelanggan. 4. Membantu mahasiswa dalam kepraktisan mendapatkan makanan pengganjal perut atau snack dengan praktis dan mudah. Ide atau gagasan usaha atau peluang usaha seringkali didapati mahasiswa yang bosan dengan cemilan yang itu saja. Membuat hadirnya ide usaha churros ini, selain tidak adanya orang atau kantin yang menjual cemilan ini, membuat hati saya tergerak untuk memulai usaha tersebut. Bahan yang mudah dan murah menjadi poin utama dalam ide usaha ini. Faktanya banyak mahasiswa yang suka sekali ngemil di saat jam-jam luang ataupun saat mengerjakan tugas. Dengan hadirnya churros diharapkan sebagai solusi untuk menemani mahasiswa di saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Selain dimakan saat jam-jam luang, churros coklat ini juga bisa dibawa ke kampus dan dinikmati di saat-saat menunggu masuknya dosen, karena bentuknya yang efisien dan mudah dibawa kemana saja. Harga yang murah, sangat aman di kantong mahasiswa dan tidak membuat mereka keberatan. Nama produk yang ditawarkan. Nama produk yang akan dijual adalah churros coklat, berupa cemilan yang diberikan lumuran coklat. Produk ini berbahan dasar tepung, mentega, dan susu yang mudah didapatkan di toko-toko terdekat. Bahan baku untuk pembuatannya pun tergolong murah dan pas di kantong pelajar. Selain itu, pengolahan churros ini termasuk mudah.
Keunggulan produk bahan baku yang mudah dicari dan murah menjadi salah satu keunggulan dari ide usaha ini. Churros menjadi pilihan untuk menemani saat kumpul-kumpul bersama teman dan keluarga. Dan juga churros melayani pesanan antar khusus mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, sehingga mengefisiensi waktu dan mempermudah konsumen. Proses produksi diawali pembelian bahan baku, proses produksi, pemasaran, dan penjualan. Selanjutnya, evaluasi dan laporan. Langkah-langkah proses pembuatan. Siapkan loyang datar dan taburi permukaannya dengan sedikit tepung. Siapkan plastik segitiga dan spuit kue dengan bentuk bintang. Ayak tepung terigu yang akan Anda gunakan. Siapkan panci, masukkan air, mentega, dan garam. Masak hingga mendidih, kemudian kecilkan api. Masukkan tepung dan aduk dengan spatula dengan cepat hingga adonan menggumpal. Hidupkan kompor. Tuangkan adonan ke mangkuk mixer. Kocok dengan kecepatan rendah. Jika adonan terasa nyaman di jari, artinya tidak panas lagi, masukkan 1/1 telur ke dalam adonan. Terus kocok dengan kecepatan rendah sehingga adonan terlihat halus. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga. Semprotkan adonan ke loyang yang telah ditaburkan dengan tepung. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam freezer. Bekukan adonan selama 2 jam. Lepaskan churros dari loyang dengan cara mencongkel salah satu ujung atau sisinya dengan pisau. Siapkan wajan anti lengket, isi dengan minyak agak banyak dan panaskan. Goreng churros dengan api sedang sehingga coklat keemasan. Angkat dan tiriskan di wadah beralas tisu dapur. Analisa keuangan. Tabel 1, biaya investasi peralatan bahan penunjang, biaya mesin dan peralatan, total keseluruhan 239.000. Tabel 2, biaya bahan-bahan produksi churros coklat seharga 36.500. Berdasarkan pada tabel 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang dibutuhkan di awal yaitu 239.000 ditambah 36.500, total keseluruhan 275.500. Pendapatan per bulan penjualan churros coklat 5.000 dikali 15 porsi dikali 30 hari, total keseluruhan 2.250.000. Pendapatan per tahun penjualan churros coklat 2.250.000 dikali 12 bulan, total keseluruhan 27 juta. Analisa SWOT, kekuatan, desain produk. Menggunakan mika yang sudah diberikan logo bergambar kartun churros lengkap dengan saus coklat yang terpisah. Promosi dan iklan. Kami mempromosikan churros ini menggunakan sosis media dan juga dari mulut ke mulut. Keramahan pelayanan. Keramahan dalam pelayanan jual beli churros ini menjadi poin utama dalam pemasaran, di mana kami percaya pelayanan yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula. Penggunaan teknologi modern. Kami menerima pesanan melalui sosial media seperti WhatsApp, Line, dan juga Instagram. Jika produk sudah sangat dikenal, kami akan mengusahakan untuk menjualnya lewat aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Kelemahan waktu penjualan produk. Terlalu sempitnya waktu karena membuat produk ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan layanan jasa yang bergerak di bidang yang sama.
pemodalan, kemudahan mendapatkan pinjaman, peluang pasar, akses dan informasi pasar, permintaan pasar, perilaku pasar, kemajuan teknologi, perkembangan teknologi produksi, tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan, masyarakat sekitar, sikap masyarakat terhadap produk, hambatan persaingan, pemodalan, kemajuan teknologi, tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.